IPA dan ada di PS, mereka belajar semuanya. Jadi ketika di total ada 17 mata pelajaran yang harus mereka pelajari di kelas 10. Nah, semuanya mereka ambil. Nah, kemudian kalau di kurikulum Merdeka namanya fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Maka ketika anak kita kelas 10 mau masuk ke kelas 11, fase F, itu ada mereka harus memilih mata pelajaran pilihan. Nah, pilihan itu disodorkan oleh sekolahnya. Nah, ini kenapa anak kita alhamdulillah untuk tahun ini lebih 100 orang kelas 10-nya. Ya, ada sekitar 107 ya yang sudah masuk ke dalam data Dapodiknya. Walaupun yang hadir baru 101, 103. Nah, jadi artinya kami meminta dan berharap kepada Dia Allah yang menurunkan kebahagiaan, sakinah kemana? Ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi cara nanti kalau pengen lagi ada masalah sepertinya suami atau istri lagi murung, lagi sedih, 30 detik ingat aja 30 detik bahagia. Caranya gimana? Kalau ditanya apa kabar, jawabnya dengan bahagia. Jadi Bapak Ibu kalau saya tanya apa kabar, jawabnya dengan alhamdulillah bahagia. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Kita coba. Ini apalagi mendidik anak-anak sekarang itu banyak orang tua yang stres mendidik anak, nggak happy, nggak bahagia gitu ya. Kadang anak-anak itu merasa beban. Betul apa betul? Betul. Jadi supaya kita tetap happy, tetap bahagia membersamai anak-anak kita, pastikan kita dalam situasi apapun selalu bahagia. Jadi kalau saya tanya apa kabar, jawab dengan alhamdulillah. Kita coba. Bapak Ibu semuanya apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Lagi bahagia rasa Bu? Nah, saya nggak yakin gitu ya. Belum yakin gitu, bukan nggak yakin. Ada ungkapan yang mengatakan begini, the motion can create your emotion. Wah, itu bahasa betul dulu tuh. Gerakan kita ya Bu, gerakan kita itu mencipta suasana hati kita. Jadi bahagia itu masalah rasa, betul. Ibu-ibu yang ngecek bahagia, ekspresinya gerakannya nggak bahagia, tidak rasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu nggak ada definisinya. Kalaupun kita punya mobil mewah, manca, banyak, tapi banyak juga tidak senang deh. Itu namanya nggak bahagia. Jadi kalau bahagia supaya kita bisa mengundang terasa bahagianya, pakai gerakan-gerakan yang juga ekspresi yang bahagia. Karena emotion can create your emotion. Gerakan kita itu mencipta suasana hati kita. Jadi kalau saya tanya apa kabar, Bapak Ibu jawab dengan alhamdulillah bahagia, tapi pakai gerakan. Gerakan yang pertama, alhamdulillahnya begini, alhamdulillah. Kemudian bahagia. Bahagianya itu, orang bahagia itu selalu tidak ada yang nunduk, Bu. Ya Bu. Ada nggak orang bahagia? Dia lagi happy, bahagia, bahagia. Ada begitu? Tak ada. Berarti gerakannya diubah aja gerakannya, itu berubah rasa kita. Emosi kita langsung berubah. Makanya kalau ada anak-anak nangis. Nah, biasa sedih kan? Kecewa, marah, anak-anak nangis. Gak usah diare-are, Bu. Mantuk ya kantuk. Beri lah. Tapi ingat aja jurus ini, ubah gerakannya. Biasanya kalau orang sedih, lagi mikir, lagi murung, lagi kecewa, nunduk, ubah. Makanya yang kedua gerakannya, alhamdulillah, dagunya agak mendongak, agak sombong. Nah, agak seperti orang sombong, bukan sombong, tapi seperti orang sombong. Jadi nggak nunduk. Yang kedua, jadi dagu agak naik. Yang kedua itu, bibir, senyum. Nah, senyumnya simetris. Simetris itu sama. Yang beda 227. Nah, 2 cm kiri, 2 cm kanan, 7 detik. Nah, jangan lama-lama Bu. Jadi 7 detik simetris yang penting Bu. Jadi itu kencong, Alif. Senyum juga, tapi 1 cm aja atau 2 cm saja di sini enggak. Oh, segitu kepanjangannya. Itu enggak menghadirkan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, tangannya. Nah, bisa ya Bu? Jadi alhamdulillah
Kita coba. Boleh kita coba? Ini jurus 30 detik bahagia. Maka kalau suami, Bu, ini terutama untuk ibu-ibu. Kalau suami lagi pulang barajo, sedih, gitu, ada masalah. Kalau pulang-pulang itu sambut. Alhamdulillah. Biasanya kan kalau lagi ada sedih nunduk. Pakai jurus ini, Bu. Ambil tangannya. Ada masalah apa? Ada masalah, Pak. Kayak begitu. Pak, apa murung-murung saya kok? Kayak gitu. Ambil tangannya, kemudian dia diangkat sedikit. Coba diangkat dagunya. Coba senyum, Pak. Terus. Katakan bahagia. Insya Allah langsung bahagia. Kita coba ya, Bu? Ya, kita coba. Bapak Ibu semuanya apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Membuat ibu-ibu cantik-cantik awet muda. Jadi cara sehat alami itu salah satu dengan banyak-banyak sering-sering mengeluarkan hormon endorfin. Caranya gimana? Merasa bahagia. Merasa bahagia. Jadi memang kita merasa bahagia, senang gitu ya. Dan hormon endorfin itu banyak Pak kok, bapak-bapak tuh, ada ibu-ibu dek payah yang dia merokok. Karena kalau sedang merokok itu endorfinnya keluar, happy, bahagia. Itu kenapa? Ini. Dan ada tempat penjiko makan lama, kok merasa bahagia, itu endorfin kita keluar. Dan itu bikin cantik, awet muda. Tapi sebaliknya kalau ibu acok-acok beram aja, murung aja tarik, menjumu aja tarik, yang keluar itu namanya hormon noradrenalin. Itu yang bikin bermutu, bermuka tua. Gitu ya. Ibu, bapak, ibu-ibu pengen cantik atau pengen awet muda atau pengen bermutu? Pengen awet muda, pengen bermutu. Boleh, kalau saya tanya apa kabar, jawab dengan ekspresi yang bahagia. Ya, alhamdulillah. Bahagia. Kita coba sekali lagi. Bapak, ibu apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Saya bahagia sekali, saya senang sekali pada pagi ini bisa menjadi teman belajar dari para orang tua yang luar biasa, yang rendah hati. Kenapa rendah hati? Saya yakin betul bahwa Bapak Ibu adalah orang tua yang ilmunya jauh lebih luas, pengalamannya jauh lebih banyak. Bukan basa-basi Bapak Ibu, anak saya itu paling tua itu baru usia SMP. Jadi belum usia SMA. Kalau ibu, bapak, sekarang anak aja udah SMA, jadi pengalaman penghasilannya jauh lebih banyak. Jadi saya merasa bahagia karena bisa menjadi teman belajar, teman sharing bagi Bapak Ibu yang luar biasa, orang tua yang dititipi anak-anak. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimudahkan dalam menunaikan amanah sebagai orang tua. Saya doakan mudah-mudahan bagi ibu-ibu semakin disayang oleh suami. Bagi bapak-bapak semakin dicinta oleh istri. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan anak-anaknya adalah anak yang soleh dan soleha. Saya doakan mudah-mudahan bagi kita yang sekarang mungkin kurang sehat, diizinkan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang sedang berhutang, dimudahkan lunas hutangnya. SK cepat balik. Begitu. Dan doakan mudah-mudahan. Tahu aja kita punya hutang. Tahu aja gitu ya. Ya memang sepertinya masalah sekarang begitu ya Bu. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semuanya selalu diturunkan, diizinkan kebahagiaan ke dalam hati-hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita memang happy, enjoy, menikmati untuk membersamai anak-anak kita dan mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi Qur'ani, generasi Robbani, generasi-generasi yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu semuanya, waktu kita nggak lama. Sampai selesai. Karena hari Jumat gitu, paling saya punya waktu lebih kurang 1 jam saja gitu ya. Jadi karena hari Jumat biasanya saya bisa molor-molor gitu ya. Karena kalau kita sharing semua yang saya persiapkan mungkin nggak bisa selesai lama gitu ya, lama waktunya. Tetapi insya Allah kita akan sharing dan ada yang bisa kita bawa pulang pada hari ini. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mamanto Fani. Bagi Bapak Ibu yang orang Sunda atau kalau tidak Sunda yang suka daun gitu ya, itu panggilnya dengan Kang Maman. Nah, gitu ya Bu.
Jadi kalau kita ketemu nanti, Kang Maman gitu ya. Kalau orang Jawa panggilnya dengan Mas Manto. Nah, ada orang Jawa? Nah, jadi kalau Mas Manto paling itu, kalau Sunda panggilnya Kang Maman. Kalau orang Jawa panggilnya Mas Manto. Kalau orang Padang, orang Minang panggilnya dengan Udah Pani. Nah, catatannya siang malam sama. Kalau ibu mau ketemu siang panggil Udah Pani, malamnya harus Udah Pani. Kalau siang Udah Pani, malamnya Uni Pani. Karena sekarang lagi musim bu, hati-hati. Mudah-mudahan anak-anak kita itu nggak masuk gitu ya. Siangnya Doni, malamnya Dina. Namanya udah mulai melentik. Hai. Saya nggak masuk begitu. Saya sekarang aktivitasnya full sebagai public speaker. Walaupun ketua tadi mengatakan, ya dulu pernah jadi anggota DPRD gitu ya. Tapi udah pensiun. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau saya di sini, insya Allah kalaupun saya salah, bukan dapil saya. Jadi lebih aman, nggak itu lah. Jadi tidak ada yang curiga nanti kembali gitu ya. Nggak, ya kita nggak ada bicara-bicara gitu. Pun sebagai public speaker dan tetap sebagai trainer saya itu sebenarnya Bapak Ibu. Dan saya sekarang sudah menikah, alhamdulillah punya 1 orang istri dan dikaruniai oleh 5 orang anak. Itu masih baru 5 bu. Banyak belajar kami Pak. Masih bisa produksi. Karena saya moto saya itu banyak anak banyak rezeki. Tapi banyak sedikit itu mah pilihan ya Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai kita takut banyak anak itu karena takut miskin. Itu ada yang penting kan. Karena memang setiap orang mah bawa rezekinya masing-masing. Gitu ya. Kalau saya membayangkan itu kalau punya anak 5, soleh kelima-limanya. Nah, soleh dan soleh. Kan kalau kata Nabi itu kalau kita udah meninggal masih ada 3 yang mengalir. 1 itu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, 3 doa amalnya sama orang. Kalau ilmu yang bermanfaat saya sering ngajar, saya passion saya ngajar. Makanya saya diundang oleh ibu kayak saya ke sini, saya enjoy aja, senang gitu ya. Nggak ada gitu, nggak ada nanya-nanya. Yang penting jadwal saya oke, saya selalu bersedia untuk ngisi. Passion saya ngajar. Kemudian kasus, gitu ya. Jadi saya itu yang penganut mazhabnya itu anak-anak kecil itu sudahlah, jangan dibebani. Sekarang alhamdulillah sudah ada kurikulum merdeka, lebih simpel, lebih ramping bu. Kalau dulu saya dulu pelajaran anak-anak, saya berdiskusi dengan kawan-kawan. Coba sekarang kita udah selesai kuliah, saya udah pernah kuliah S2. Apa yang Pak pelajari dulu di SMA tuh kini Pak pakai. Nah, yang belajar itu. Nah, dulu intinya. Kalau sekarang udah ada penjurusan udah dipilih memang sesuai. Kalau sesuai memang akan dibutuhkan untuk kehidupannya nanti itu akan lebih bagus, gitu ya. Itu mungkin perkenalan singkat Bapak Ibu karena waktu kita nggak lama. Saya kampungnya di Pematang Panjang, jadi dekat. Kayaknya. Ya. Kalau Siko Ulai situ Pulau. Nah. Nomor HP Kak. Nomor HP, ada soal ada betul. Nomor HP kalau bagi yang mencatat sekarang 0813 63 791 222. 32 nya Bu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bisa kita mulai? Bisa. Kita cek sekali lagi. Bapak Ibu apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Sudah bahagia pengen mulai? Sudah happy? Nah, sip. Kita mulai saja. Daripada lama-lama nanti bilo gitu kan. Baik, kita awali dari sini. Tantangan pengasuhan. Mendidik anak. Saya kasih judulnya itu mendidik anak sepenuh hati. Dari hati bersama melahirkan generasi berkarakter. Ya. Bersama ini ya orang tua, ya guru, sekolah, rumah, gitu ya, masyarakat sekitaran, komite, kita terlibat semuanya dalam hal apa? Mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang berkarakter. Anak-anak yang berkarakter. Sekarang yang sulit itu anak-anak itu berkarakternya itu Bu. Apalagi yang Gen Z itu yang 90-an ya, lahir 90 ke atas, mereka Gen Z. Kalau 80 itu generasi milenial, gitu ya. Dan Gen Z itu interaksi sosial mereka itu dengan handphone, dengan gadget, apa-apa mereka semuanya dengan gadget. Sehingga karakter mereka itu nggak terbentuk, kepemimpinan, leadership, komunikasi, integritas itu nggak terbangun.
Kenapa? Karena mereka interaksinya dibentuk oleh gadget, sibuk aja game. Kalaupun ada interaksi, sapa-sapa semuanya via medsos. Nggak ada yang ketemu langsung begini. Mereka nggak merasakan kalau dulu kita itu dibentuk, kalau apa hujan, mandi-mandi hujan, mereka sawah, main, belajar berenang di sungai gitu kan. Terbentuk karakternya. Tapi sekarang dengan anak kita yang gadget, ini pemahaman generasi kita perlu juga. Ini kita berhadapan dengan generasi milenial. Ini kita, kalau saya masuk milenial masih. Jadi kalau bapak ibu saya pikir udah kolonial. Nah, milenial lagi gitu ya. Udah yang ini, jadi perbedaan generasi, perbedaan zaman seperti kata Ibu Kemal tadi, itu beda gitu ya. Dan menghadapinya, karakter mereka yang akan tumbuh juga beda, karena mereka dibentuk oleh lingkungan yang beda. Halo? Anak-anak kita itu dibentuk, fenotip itu kondisi mereka sekarang itu terbentuk 80% dari lingkungan, 20% genetiknya. 80% lingkungan, 20% genetik. Genetik itu yang memang bawaannya dia. Tapi terbentuknya dia, ini anaknya sebenarnya pemberani bawaannya. Dia suka tampil ke depan, tetapi kok dia sepertinya takut, penakut, pemalu gitu ya. Biasanya ketika dia ketemu dengan lingkungan-lingkungan yang gak suka tampil ke depan, dihalang-halangi, jadi anak manis aja, maka karakternya akan terbentuk menjadi anak yang pemalu, tidak berani. Kenapa? 80% lingkungan itu membentuk anak-anak kita. Dan tidak anak-anak kita saja, kita juga sama. Jadi kondisi kita yang sekarang paling besarnya itu dibentuk oleh lingkungan. Jadi kalau sekolah, di lingkungan sekolahnya bantu ikut, tipikal sekolahnya, anak-anaknya akan terbentuk begitu. Anak-anak yang masuk pesantren, dia akan terbentuk karakternya sama seperti itu. Kenapa? Karena lingkungannya mencipta seperti itu. Maka tugas orang tua itu sebenarnya, kenapa kita mesti memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita? Yang penting itu yang dilihat adalah bukan kurikulumnya. Kurikulumnya sama seperti disampaikan tadi. Guru mah kompetensinya sama, fasilitas mah sama. Tapi lingkungannya, apakah itu mendukung untuk terbentuknya anak-anak kita seperti karakter apa yang kita inginkan? Yuk kita lanjutkan. Nah, tantangan-tantangan kita awali dengan tantangan-tantangan pengasuhan. Apa aja kira-kira Bapak Ibu yang menjadi tantangan-tantangan kita dalam pengasuhan? Boleh sharing dulu? Apa-apa aja kira-kira yang menjadi tantangan di awal ini dalam pengasuhan? Nah, itu nggak ada masalah saudara. Kami Bapak udah pengalaman banyak menggampang, gitu ya, anak-anak baik semuanya. Atau ada kendala, ada masalah, ada tantangan. Apa kira-kira tantangannya Bapak Ibu? Susah diatur. Ama-amanya karajo, apa lagi? Anak-anak sulit diatur zaman sekarang. Bapak lebih berbawa lagi, ibu di sekolah bapak lebih berburu lagi. Apa lagi tantangannya? Main HP tak bisa. Dimana kamu main HP? Itu namanya screen syndrome. Screen syndrome. Sindrom itu otaknya itu mikirnya itu selalu ke layar. Layar, karena di mana pun tetap layar otomatis gitu ya. Jadi otak bawah sadarnya itu udah terbentuk. Sindromnya itu adalah screen, ke layar. Main game, medsosan, update status, macam-macam. Ya. Apalagi yang lain namanya? Apalagi Bapak Ibu? Susah disuruh. Nah, nggak boleh disuruh. Minta tolong aja wasik kita ya nggak ngomongnya dong. Apa lagi? Oke, supaya kita nggak lama, ada beberapa tantangan dalam pengasuhan. Banyak tantangan, tetapi bisa kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah tantangan ilmu. Ilmu siapa? Ilmu orang tua. Betul Bapak Ibu? Betul. Ibu Bapak yang mungkin ada yang sekolah sampai S1, S2, ada yang sampai SMA. Sampai menikah, ibu-ibu lihat dapet mata kuliah, mata pelajaran atau materi khusus tentang pengasuhan anak. Dia ada cek? Ada nak Bu? Ada lah tuh. Waktu kamu nikah, ada dikumpul nih kada kali, kadang kalau nikah tuh tua di screennya. Ale ada diajak, nanti kalau punya anak, menjadi anak itu gitu. Nah, ada gitu Bu? Ada kan?
profesi yang multi kompetensi. Iya nggak Bu? Ya. Orang tua itu kadang mesti jadi dokter, karena sakit. Kadang orang tua itu mesti jadi satpam, menjaga anaknya. Kadang orang tua itu mesti menjadi entertain, menghibur anaknya. Kadang orang tua itu mesti jadi guru bagi anak-anaknya. Kadang orang tua itu mesti jadi perawat bagi anak-anaknya. Betul betul? Tapi masalahnya sekolahnya tidak ada. Di kurikulum pun tak ada. Tapi awak tiba-tiba, ini lagi anak. Makanya apa yang kita lakukan? Biasanya kita mendidik anak kita seperti apa kita diasuh oleh orang tua kita. Turun-temurun. Jadi Mbak Awak dulu dia pun kalau mendisiplin anak, Mbak Awak dulu dia orang Mbak Awak mendisiplin, Pak Cumbolon itu. Kira nak mempan masuk itu. Nggak zamannya dia beda dia ternyata. Itu ilmu. Orang tua sebagai profesi yang paling mulia. Mungkin tidak ada profesi yang paling mulia selain dari profesi orang tua. Tetapi masalah kita adalah kita tidak seorang pun yang itu memang mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi orang tua. Kalau kini lumayan Bu, alhamdulillah masih banyak seminar, pelatihan tentang apa parenting, bagaimana mendidik anak. Kamu pernah 2 hari ke Bandung Bu, ikut program sekolah pengasuhan anak PSPA. Apa ISAN namanya itu kalau trainer itu, kamu ikut program 2 hari. Waktu masih awal-awal menikah. Kemudian ada di Kumbo program disiplin anak, bahkan mendisiplinkan anak, ikutlah ke situ. Untuk apa? Untuk supaya kita punya bekal ilmu. Karena tantangan kita salah satunya, profesi kita adalah profesi mulia, dan ini profesinya sangat panjang kita jalani, dan di satu sisi kita tidak ada ilmunya. Ngeri atau ngeri banget Bu? Ngeri banget. Ngeri banget sebenarnya aku Ibu acok mau praktek. Ya kan? Nanti Bu kita gitu ya. Kita itu kadang malpraktek. Anak semestinya diberi, ternyata salah. Maka tidak anak saja kadang-kadang yang durhaka ke orang tua, kadang-kadang orang tua yang durhaka ke anaknya. Karena malpraktek salah memperlakukan anak, bukan begitu semestinya kita memperlakukan, tetapi kita berlakukan sudah terlanjur seperti itu. Karena masalah di mana kita nggak punya ilmunya. Maka kesadaran ini sebenarnya kesadaran dari orang tua. Untuk kita supaya kita memang bisa melahirkan anak-anak yang generasi emas ya belajar. Orang tua mau ya belajar. Karena kita ini nggak ada ilmunya, nggak pernah dapat di bangku sekolah, nggak ada pembelajaran khususnya. Mau belajar. Nah kan begitu. Kata Pak Jokowi. Belajar gitu ya. Itu tantangan kita yang pertama. Jadi kita butuh kesadaran untuk terus belajar. Perlu diundang difasilitasi dari sekolah. Lalu pakar-pakar pengasuhan dihadirkan untuk sharing. Kita datang dan kita ikuti. Supaya apa? Kita betul dan kita benar dalam hal apa? Mendidik, mengarahkan anak-anak kita. Itu yang pertama, masalah ilmu dalam mengasuh anak. Jadi saya bukan mengatakan kita ini kurang ilmu, tetapi ilmu khusus dalam pengasuhan anak, dalam parenting. Yang kedua adalah masalah tatanan waktu. Seperti disampaikan oleh Ibu tadi. Sekarang orang tua banyak yang bekerja, betul. Kalau dulu lahir, istilah jantan aja dan cipiti. Kini mungkin karena masalah ekonomi ini semakin berat, gitu ya, kebutuhan semakin tinggi, gitu ya. Kadang ibu pun sudah ikut bekerja. Ia sebagai pegawai, ia sebagai kerja bertani, pegang bola. Orang ibu pun akhirnya ikut bekerja karena masalah ekonomi. Artinya masalah kita itu salah satu tantangannya adalah waktu anak bersama dengan orang tua itu semakin sedikit. Waktu anak dengan orang tua semakin sedikit. Halo Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, di dekat anak samakah dengan bersama anak? Di dekat anak samakah dengan bersama anak? Itu tantangan kita sekarang. Ada yang dekat, di sini ayahnya, di sini
anaknya, atau di situ anaknya. Tiba-tiba dia main gadget, dekat, lalu dokek-dokek wanya, kusopok taruh. Kumpul di ruangan yang sama, tetapi tidak sedang bersama. Di samping lain ada waktu itu, lain pun ada waktu ketemu, tetapi ternyata waktu bertemu kita itu tidak bisa kita gunakan untuk apa? Untuk memang membersamai anak-anak kita. Pastikan ketika kita sudah dekat dengan anak, pastikan pada saat itu adalah waktu kita bersama dengan anak. Jadi no gadget, no cerita yang lain, no nonton TV, full mungkin 15 menit, mungkin 20 menit, mungkin setengah jam, tetapi full bersama dengan anak. Itu pengaruhnya besar. Membangun bonding emosi, membangun kedewasaan anak, menguatkan mental anak, itu luar biasa besar. Nanti insya Allah kalau waktu kita cukup, kita akan masuk ke bagaimana teknik ini. Kemudian yang ketiga adalah tantangan lingkungan dan teknologi. Betul nggak betul? Nah ini yang disebutkan tadi, main gadget aja taruhnya, main game aja taruhnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, untuk aku nanti anak-anak wah, coba bayangkan ini magia anak ketek-ketek raja handphone. Anak saya itu sampai SMP belum ada yang pakai handphone. Jadi kalau ada nonton ada, itu pun ditentukan nontonnya cuma 20 menit satu hari. Nanti pakai HP uminya. Tapi itu pilihan, itu nggak harus gitu ya. Tetapi tantangan kita sekarang, coba kita bayangkan 5 atau 10 tahun ke depan, anak-anak nan kini karajonya tuh, otak bawah sadarnya tuh lah terbangun, screen, lah boleh main gadget lama-lama. Tapi dia kok nyampe sampai tetangga, dia punya handphone seorang anak itu, nontonnya apa sama si Nan? Tidak bisa kita ini kan? Itu tantangan lingkungan dan teknologi. Tantangannya apa? Guru dan orang tua yang paling besar itu tantangannya. Karena Pak anak waktu, Pak anak Pak, apa yang bagus di anak Pak, apa yang mesti dipelok di anak Pak, apa yang mesti ditingkatkan bagi anak saya Bu. Saya ajarkan sholat berjamaah, gitu kan, baca Quran, gitu ya. Sampai di rumah orang tuanya gak dilihatnya sholat berjamaah. Itu tantangan kolaborasi. Bagaimana apa yang sudah didapatkan di sekolah itu tersambung ke rumah dan juga dilakukan di rumah. Bagaimana yang sudah dilakukan di rumah tersambung ke sekolah dan juga ditindaklanjuti di sekolah. Itu tantangan kolaborasi. Maka sebenarnya anak-anak kita itu untuk menjadi anak yang berkarakter, kalau orang tuanya hebat, gurunya hebat, dia pasti akan menjadi anak yang berkarakter. Kini antara rumah dan sekolah kok terhubung, tersambung. Antara guru dan orang tua tersambung. Itu dulu. Itulah gunanya salah satunya kita adakan yang sekarang. Setidaknya sama pemahaman, sama pemikiran kita. Dalam hal apa? Dalam mengembangkan anak-anak kita. Nah, karena tantangan pengasuhan kita itu macam-macam, ada tantangan ilmu kita yang memang miskin ilmunya, tidak banyak ilmu kita dalam mengasuh anak. Tantangan waktu dengan zaman yang sekarang kita tidak banyak waktu untuk memang membersamai anak-anak kita. Kemudian tantangan lingkungan dan teknologi, dan juga tantangan bekerja sama, saling mengisi, berkolaborasi. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas seolah-olah nggak punya ayah. Itu fenomena pantas terjadi sekarang, karena apalagi di Minang. Wah, tuh dibagi bapak-bapak sebentar. Di Minang itu kan urusan anak, urusan anaknya, aku cerita. Tuh. Makanya anak-anak kita itu mengalami apa yang ini dinamakan dengan fatherless, ayahnya leado, tetapi dia merasa nggak punya ayah, dia tidak merasakan kehadiran sosok ayah. Padahal membentuk karakter itu yang paling besar itu perannya adalah peran ayah. Kelembutan, kasih sayang, emosional, perasaan itu domainnya ibu, tetapi membentuk karakter itu ayah. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Lah, kan ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, Pak, gitu kan? Tapi tanggung jawabnya ayah. Itu fenomena sekarang, fatherless. Maka saya itu sering juga mengampanyekan, yuk para ayah balik ke rumah. Adik